Jerez bergetar, kok bisa Veda bisa finish di posisi ke-6? Apa rahasianya? Sebenarnya bagaimana mungkin dunia balap motor dikejutkan oleh aksi di luar nalar Veda Ega Pratama di sirkuit Jerez 2026. Memulai balapan dari lubang jarum posisi ke-17, sang roket dari Wonosari melakukan dekonstruksi taktik yang membuat analis paddock dan rivalnya, Hakim Danish, terdiam seribu bahasa. Bagaimana mungkin mesin Honda NSF 250RW yang sering dikeluhkan bisa melesat melibas 11 pembalap elit dunia? Apakah ini murni keunggulan telemetri, ataukah ada kekuatan spiritual dari doa sang ibu dan rakyat Indonesia yang menjadi bahan bakar tambahan? Simak analisis mendalam tentang anatomi kegilaan Veda, mulai dari manuver bersih di tikungan maut hingga drama kontak fisik di tikungan terakhir Jorge Lorenzo yang membuktikan kedewasaan mental sang calon juara dunia. Ini bukan sekadar balapan, ini adalah proklamasi harga diri bangsa di aspal Spanyol. Anatomi kegilaan di balik telemetri paddock Jerez mendadak menjadi laboratorium sunyi yang mencekam. Di sudut garasi Honda Tim Asia, para insinyur senior Jepang yang biasanya hanya bicara lewat angka-angka dingin di layar monitor, kini terdiam seribu bahasa. Mereka tidak sedang melihat grafik, mereka sedang melihat sebuah anomali. Data telemetri motor NSF 250R W milik Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar kurva naik turun, melainkan sebuah simfoni pemberontakan. Bagaimana mungkin seorang remaja dari Wonosari yang memulai balapan dari lubang jarum posisi 17 bisa memaksa mesin Honda yang sering dikeluhkan itu bekerja melampaui batas fisika? Di sana Hakim Danish, sang rival dari negeri jiran yang sejak awal menaruh radar pada setiap gerak-gerik Veda, hanya bisa mengerutkan dahi. Di wajah Danish terpancar sebuah kecemasan yang coba disembunyikan. Ini bukan soal motor, ini soal orang gila di atasnya. Rahasia Veda bukan hanya terletak pada pergelangan tangan kanannya yang berani menghajar gas lebih awal, tapi pada sinkronisasi antara nyali dan nalar yang tidak sinkron dengan usianya. Saat pembalap lain sibuk mencari aman di tikungan pertama yang bak ladang pembantaian, Veda justru menari di atas garis putih. Ia tidak membalap dengan harapan, ia membalap dengan instruksi yang sudah ia selesaikan di kepala sebelum lampu hijau menyala. Tekanan ban yang tadinya diprediksi akan overheat karena aksi overtake beruntun, justru stabil secara ajaib. Analis paddock mulai berbisik, apakah Veda memiliki indera keenam untuk merasakan suhu aspal melalui pori-pori kulitnya? Ataukah ini adalah efek dari ribuan sujud doa sang ibu yang menembus langit Jerez, menciptakan selubung pelindung tak kasat mata di sekitar fairing motornya? Logika para pengamat papan atas yang sering meremehkan talenta Asia Tenggara kini runtuh seketika. Mereka yang tadinya menganggap posisi 17 adalah vonis mati untuk meraih poin, kini dipaksa menelan ludah sendiri. Veda tidak sekadar menyalip, ia melakukan dekonstruksi taktik terhadap pembalap Eropa yang merasa memiliki sirkuit ini sebagai halaman belakang rumah mereka. Di setiap tikungan late braking, Veda seolah berbisik pada lawan di sampingnya. Maaf, hari ini aspal ini milik orang Indonesia. Ia tidak memberikan ruang bagi keraguan. Setiap manuvernya adalah sindiran telak bagi mereka yang terlalu banyak bicara di media sosial, namun lunglai saat harus adu sikut di zona degradasi kecepatan. Intensitas di dalam garasi semakin memuncak saat para petinggi HRC, Honda Racing Corporation, mulai turun tangan melihat data kecepatan Veda di sektor terakhir. Mereka melihat sesuatu yang ilegal dalam hal keberanian. Saat pembalap lain mengerem di angka 100 meter sebelum tikungan, Veda masih memuntir gas hingga titik 85 meter. Itu bukan lagi teknik, itu adalah sebuah provokasi terhadap maut. Namun yang membuat para mekanik merinding adalah stabilitas motornya. Motor itu berguncang hebat, namun Veda seperti memiliki magnet di lututnya untuk tetap menempel pada aspal. Inilah yang membedakan antara pembalap berbakat dan sang roket. Veda bukan lagi sekadar murid di kelas Moto3. Ia adalah penguji mental bagi siapapun yang berani menatap matanya di grid start. Di tengah hiruk pikuk itu, Hakim Danish tertangkap kamera sedang berdiskusi serius dengan krunya. Sorot matanya tidak bisa berbohong. Ada rasa hormat yang bercampur dengan rasa frustrasi yang mendalam. Ia tahu di Asia mereka adalah raja, tapi di kancah dunia seperti Jerez, Veda baru saja mengibarkan bendera perang dengan cara yang paling tidak sopan, dari posisi 17 menuju posisi 6. Ini adalah tamparan bagi sistem pembibitan manapun yang hanya mengandalkan fasilitas mewah tanpa dibarengi mentalitas lapar, seperti yang dimiliki anak Wonosari ini. Paddock Honda yang biasanya kaku kini berubah menjadi saksi sejarah, bahwa di tangan yang tepat, besi tua sekalipun bisa menjadi senjata pemusnah massal bagi ego para pembalap sombong. Psikologi sang predator dingin memasuki lap-lap tengah di Jerez. Sirkuit itu bukan lagi sekadar lintasan balap, melainkan panggung drama di mana Veda Ega Pratama menjadi sutradara tunggalnya. Saat ia berada di posisi ke-10, banyak yang mengira aksinya akan mereda.
Pasti bannya sudah habis, gumam seorang komentator asing dengan nada skeptis. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah horor bagi grup pengejar podium. Veda tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik, justru ritme balapnya semakin menggila. Ia seperti predator yang sengaja membiarkan mangsanya merasa aman sejenak, sebelum menghujamkan taringnya di tikungan dry sack yang terkenal kejam. Disinilah rahasia besar itu terkuak. Veda mampu mengelola emosinya seperti seorang biksu di tengah medan perang. Setiap overtake yang dilakukan Veda adalah sebuah pesan politik olahraga yang kuat. Ia menyalip bukan karena motornya lebih cepat di lintasan lurus. Semua orang tahu Honda NSF 250 RW sedang berjuang keras melawan dominasi KTM dan Husqvarna. Ia menyalip karena ia memiliki pemetaan ruang yang lebih superior. Ia tahu persis di mana lawan akan melakukan kesalahan kecil, meski itu hanya pergeseran posisi ban sebesar 1 cm. Saat rivalnya sedikit melebar karena tekanan udara, Veda sudah ada di sana, mengisi celah sempit itu dengan presisi seorang dokter bedah. Ini adalah sindiran bagi mereka yang selalu menyalahkan alat. Veda membuktikan bahwa di bawah kendali yang tepat, kekurangan teknis bisa ditutupi dengan kelebihan nyali. Suasana di depan monitor tim Asia semakin tegang saat melihat Veda mulai mendekati 5 besar. Para mekanik senior Jepang yang tadinya hanya berdiri, kini mulai mendekat ke layar, memperhatikan setiap detail pergerakan suspensi. Mereka sadar apa yang mereka saksikan adalah masterclass dalam hal pemulihan posisi. Veda tidak hanya membalap melawan 26 pembalap lainnya, ia membalap melawan keterbatasan logikanya sendiri. Doa rakyat Indonesia yang membumbung tinggi seolah menjadi bahan bakar tambahan yang tidak terdeteksi oleh sensor FIA. Getaran energi dari jutaan orang di tanah air seakan tersalurkan lewat kabel-kabel elektronik motornya, memberikan stabilitas yang mustahil di tengah turbulensi udara jeres yang panas. Sindiran tajam pun mulai bermunculan dari para analisis independen di media sosial. Mereka mempertanyakan bagaimana sistem Akademi Eropa yang menghabiskan jutaan euro bisa dikangkangi oleh seorang anak yang tumbuh besar di sirkuit-sirkuit lokal Indonesia yang aspalnya seringkali tidak rata. Veda adalah anomali yang menakutkan bagi kemapanan industri balap barat. Ia membawa gaya balap yang liar, namun terukur. Sebuah kombinasi yang seringkali membuat pembalap didikan sekolah balap formal menjadi gagap. Ketidakteraturan Veda adalah keteraturan baru yang harus mereka pelajari. Di paddock, para manajer tim besar mulai membuka buku catatan mereka, menuliskan satu nama dengan tinta merah, Veda Ega Pratama. Namun, di balik keagresifan itu, Veda tetap menunjukkan sisi ksatria. Ia tidak pernah memaksa masuk jika risikonya adalah menjatuhkan lawan secara ilegal. Ia ingin menang dengan cara yang bersih, sebuah tamparan bagi beberapa pembalap tuan rumah yang seringkali menggunakan bantuan sirkuit untuk mengintimidasi pendatang baru. Kedewasaan mental Veda di usia belia ini adalah misteri terbesar yang menyelimuti paddock Jerez 2026. Ia tidak butuh kemewahan untuk bersinar, ia hanya butuh motor yang bisa berputar, dan biarkan sisanya menjadi urusan nyalinya yang setebal baja. Di mata para mekanik, Veda bukan lagi sekadar pembalap yang menyewa jasa mereka, ia adalah pahlawan yang menyelamatkan kehormatan mereka di tanah Spanyol. Konspirasi semesta dan logika yang runtuh. Ketika balapan menyisakan 5 putaran, atmosfer di sirkuit Jerez berubah menjadi magis. Bukan karena cuaca yang mendingin, melainkan karena fenomena Veda Ega Pratama yang menolak untuk menyerah pada hukum probabilitas. Bagi para penganut paham sains murni di paddock, aksi Veda dari posisi 17 ke 6 adalah sebuah kesalahan sistem. Namun bagi mereka yang percaya pada kekuatan spiritual, ini adalah jawaban atas setiap tetes keringat latihan dan doa yang tak terputus. Bagaimana mungkin di tengah gempuran pembalap-pembalap top Spanyol dan Italia yang menguasai setiap jengkal kerb, seorang pemuda dari Wonosari bisa membelah barisan seolah ia sedang berkendara di jalan raya yang kosong? Rahasia sebenarnya mulai tercium ketika para teknisi memeriksa suhu ban Veda secara real time. Di saat pembalap lain mulai mengalami sliding yang tidak terkendali, Veda justru menemukan grip tambahan di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Ia mengambil jalur luar di tikungan cepat hanya untuk mendapatkan momentum keluar yang lebih dahsyat. Ini adalah ejekan bagi teori balap konvensional yang mengharuskan pembalap menjaga racing line ideal. Veda menciptakan racing line-nya sendiri, sebuah garis imajiner yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki keberanian untuk mati demi satu posisi. Inilah yang membuat para rivalnya, termasuk sang rival Asia, Hakim Danish, merasa bahwa mereka tidak sedang bertarung melawan manusia, melainkan melawan sebuah kekuatan alam yang sedang mencari jalan pulang. Sindiran tajam kembali mengarah pada tim-tim raksasa yang memiliki anggaran tak terbatas. Dengan segala kecanggihan terowongan angin dan simulator jutaan dolar, mereka tetap tidak bisa menghentikan laju roket dari Wonosari ini. Hal ini membuktikan bahwa dalam balapan motor, data hanyalah 40%, sisanya adalah tentang siapa yang paling berani menatap jurang tanpa berkedip.
Veda adalah representasi dari perlawanan kelas bawah terhadap aristokrasi balap dunia. Ia tidak datang dengan sponsor perlengkapan yang mengkilap sejak kecil. Ia datang dengan luka jatuh di sirkuit lokal dan ambisi yang lebih besar dari benua Eropa itu sendiri. Paddock Honda kini menjadi epicentrum dari perubahan paradigma ini. Ketegangan mencapai puncaknya saat Veda mulai melakukan kontak fisik, sebuah hal yang lumrah di Moto3. Namun cara ia merespons kontak tersebut sangat luar biasa. Alih-alih goyah atau kehilangan konsentrasi, Veda justru menggunakan benturan tersebut sebagai cambuk untuk melaju lebih cepat. Di mata para pengamat, ini adalah level psikologis yang hanya dimiliki oleh para legenda seperti Rossi atau Marquez di masa jayanya. Veda memiliki kemampuan untuk mengubah rasa takut menjadi adrenalin murni yang mengalir langsung ke mesin motornya. Doa seorang ibu yang ia bawa dalam setiap napasnya seakan menjadi katalisator yang mengubah keringat menjadi poin berharga bagi Indonesia di mata dunia. Di kursi penonton, bendera merah putih mulai berkibar dengan intensitas yang tak kalah dari bendera tuan rumah. Rakyat Indonesia yang menonton lewat layar kaca seolah menahan napas secara berjamaah. Ini bukan lagi soal olahraga, ini soal harga diri sebuah bangsa yang sering dianggap remeh dalam peta kekuatan otomotif global. Veda adalah jawaban telak atas segala keraguan itu. Ia membuktikan bahwa bakat Indonesia tidak hanya sekadar pelengkap, tapi ancaman nyata yang bisa membuat para juara dunia berkeringat dingin di rumah mereka sendiri. Paddock Jerez 2026 akan selamanya diingat sebagai tempat di mana logika runtuh dan sebuah legenda baru mulai ditulis dengan tinta emas kemarahan yang elegan, tragedi tikungan terakhir dan kemenangan jiwa. Putaran terakhir di Jerez selalu menjadi arena gladiator, dan bagi Veda Ega Pratama, tikungan Jorge Lorenzo adalah ujian terakhir bagi integritasnya. Posisi 5 sudah di depan mata, sebuah pencapaian yang akan dianggap sebagai mukjizat oleh siapapun yang waras. Namun, balapan kelas dunia tidak pernah memberikan karpet merah. Saat Alvaro Carpe, pembalap lokal yang didukung ribuan supporter fanatiknya, melakukan manuver putus asa di sisi dalam, dunia seakan melambat. Terjadi kontak yang cukup keras. Di momen itu, Veda memiliki dua pilihan. Tetap memaksakan jalur dan berisiko jatuh bersama Carpe, atau sedikit mengalah demi poin yang lebih besar bagi tim. Disinilah kecerdasan Veda melampaui egonya. Dengan refleks secepat kilat, ia sedikit menegakkan motornya. Sebuah keputusan sepersekian detik yang menyelamatkannya dari kegagalan total. Meski ia harus rela disalip kembali dan finish di posisi 6, apa yang ia lakukan adalah sebuah pernyataan kedewasaan yang menggemparkan paddock. Para mekanik senior Jepang yang tadinya berteriak histeris, tiba-tiba terdiam dan memberikan hormat. Mereka tahu memenangkan posisi 5 dengan risiko 0 poin adalah kebodohan. Namun mengamankan posisi 6 dari posisi 17 setelah kontak fisik adalah tanda dari seorang calon juara dunia sejati. Veda tidak kehilangan posisi, ia justru memenangkan rasa hormat yang tidak bisa dibeli dengan trofi manapun. Saat Veda memasuki Parc Ferme, meskipun ia tidak berdiri di podium, sorotan kamera justru lebih banyak tertuju padanya daripada sang pemenang balapan. Mengapa? Karena semua orang tahu siapa pahlawan sebenarnya di hari itu. Seorang remaja yang memulai dari grid belakang, melewati 11 pembalap elit, dan tetap berdiri tegak setelah ditabrak di tikungan terakhir. Sindiran pun meluncur bagi Carpe yang finish di depan Veda. Ia mungkin mendapatkan posisi 5, tapi ia kehilangan martabatnya karena manuver yang dianggap kotor oleh para analisis independen. Veda dengan senyum tipis di balik helmnya menunjukkan bahwa ia adalah pemenang moral yang sesungguhnya. Paddock Honda tim Asia berubah menjadi lautan haru. Pelukan dari para kru bukan sekadar seremoni, itu adalah ungkapan terima kasih karena Veda telah memberikan nyawa kembali pada proyek Moto3 mereka yang sempat diragukan. Keberhasilan ini adalah validasi bahwa arah pengembangan motor Honda sudah benar, asal berada di tangan yang tepat. Veda telah memberikan data yang jauh lebih berharga daripada simulasi manapun. Data tentang perjuangan manusia melawan mesin dan nasib. Rahasia Veda kini bukan lagi misteri. Rahasianya adalah kombinasi dari latihan Spartan, kecerdasan taktis, dan kekuatan doa yang menembus batas-batas negara dan sirkuit. Jerez 2026 telah selesai, namun pembicaraan tentang Veda Ega Pratama baru saja dimulai. Ia telah meletakkan standar baru bagi pembalap Asia. Ia membuktikan bahwa tidak peduli seberapa jauh di belakang kamu memulai, selama kamu memiliki nyali untuk menyerang dan otak untuk bertahan, garis finish akan selalu menghormatimu. Para rival kini harus tidur dengan gelisah karena mereka tahu di seri berikutnya, sang roket dari Wonosari tidak akan lagi memulai dari posisi 17. Dan ketika ia memulai dari barisan depan, hanya Tuhan dan doa ibunya yang tahu di mana ia akan berhenti. Indonesia tidak lagi hanya menonton. Melalui Veda, Indonesia sedang memimpin revolusi di aspal dunia. Simfoni mekanik dan ambisi yang membara keheningan di garasi Honda Tim Asia pasca balapan Jerez bukanlah tanda kekosongan, melainkan bentuk penghormatan tertinggi yang bisa diberikan oleh dunia balap motor.
Di sudut ruangan, Hiroshi-san, kepala mekanik senior yang telah malang melintang di Grand Prix selama 3 dekade, terlihat masih terpaku menatap layar monitor yang menampilkan rekaman ulang tikungan terakhir. Ia tidak melihat kegagalan meraih posisi 5, ia melihat seorang pembunuh berdarah dingin dengan wajah remaja yang baru saja menulis ulang protokol keselamatan Honda. Veda Ega Pratama tidak hanya membawa pulang 10 poin, ia membawa pulang martabat pabrikan sayap tunggal yang sempat terpuruk di bawah dominasi Eropa. Sindiran tajam yang selama ini dialamatkan pada motor NSF 250RW sebagai besi tua yang lamban, seketika bungkam saat Veda membuktikan bahwa kecepatan sejati lahir dari sinkronisasi antara nyali dan nalar. Rahasia yang selama ini dicari oleh para pengamat pedok mulai terkuak melalui analisis getaran suspensi. Veda memiliki kemampuan unik untuk mendengar limitasi ban sebelum ban itu sendiri menyerah pada gaya gesek. Ini adalah bakat alam yang tidak bisa diajarkan di akademi balap manapun di benua biru. Saat pembalap lain mengandalkan sensor elektronik, Veda mengandalkan insting yang diasah di bawah terik matahari sirkuit-sirkuit lokal yang keras. Doa-doa yang dipanjatkan dari kejauhan ribuan kilometer seolah menjelma menjadi pelumas yang mendinginkan mesin saat dipaksa bekerja pada putaran maksimal selama 19 lap tanpa henti. Logika mekanis mungkin bisa menjelaskan bagaimana mesin bekerja, namun mereka gagal menjelaskan bagaimana seorang anak manusia bisa tetap tenang saat harus melakukan manuver double overtake di tikungan cepat dengan kecepatan 200 km per jam. Intensitas di pedok semakin memanas ketika manajer tim dari rival utama terlihat mondar-mandir di depan garasi Honda, mencoba mencuri dengar diskusi teknis. Mereka panik. Hasil P6 dari posisi 17 adalah sebuah anomali statistik yang merusak skenario juara dunia mereka. Veda bukan lagi sekadar pelengkap grid yang bisa mereka abaikan. Ia adalah ancaman sistemik yang mampu mengubah peta kekuatan dalam satu kali balapan. Sindiran sinis dari para komentator yang menyebut Veda sebagai anak bawang kini berubah menjadi pujian yang dipaksakan. Mereka dipaksa mengakui bahwa ada kekuatan baru yang bangkit dari garis khatulistiwa, sebuah kekuatan yang tidak butuh diplomasi, melainkan aksi nyata di atas aspal panas Spanyol. Di sisi lain, reaksi Hakim Danish menunjukkan betapa besarnya tekanan yang kini dirasakan oleh para pembalap Asia lainnya. Ia sadar bahwa standar telah dinaikkan ke level yang hampir mustahil. Veda tidak hanya membalap untuk dirinya sendiri. Ia membalap untuk membuktikan bahwa pembalap Indonesia memiliki struktur mental yang lebih tangguh saat terjepit di posisi sulit. Keberanian Veda untuk mengambil jalur dalam yang sangat berisiko di lap awal adalah sebuah deklarasi perang psikologis. Ia seolah mengatakan kepada seluruh grid, silakan jaga posisi depanmu, tapi ingat, aku sedang datang untuk mengambilnya. Kematangan ini adalah hasil dari tempaan fisik yang luar biasa, namun yang lebih penting, ini adalah hasil dari sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama gas masih bisa dipuntir. Pemandangan paling dramatis terjadi saat Veda memberikan feedback kepada para insinyur. Ia tidak mengeluh tentang kurangnya power atau stabilitas. Ia justru memberikan detail-detail kecil tentang bagaimana motor bereaksi saat terjadi kontak dengan karpe. Ketenangan ini membuat para teknis Jepang merasa bahwa mereka memiliki seorang pembalap penguji sekaligus petarung dalam satu paket. Veda adalah katalisator yang selama ini dibutuhkan Honda untuk bangkit. Ia adalah bukti hidup bahwa di balik senyum ramah khas Indonesia, terdapat predator yang siap menerkam setiap celah yang ditinggalkan lawan.